Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Wa dzalika jazaa'an bima kanu ya'malun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada subuh ini, walaupun subuhnya sekarang sudah jam 4:03 ya, tapi luar biasa bapak-bapak ibu-ibu masih tetap istiqomah untuk menunaikan ibadah sholat subuh walaupun corengcang gitu ya. Ibadah subuh dengan berjamaah. Maka ibadah subuh itu disebutnya sholat bardaya. Sholat cuacanya dingin kalau menurut tekstual. Artinya sholat yang susah untuk bangun. Berat. Karena itu pantas Allah memberikan pahalanya lebih besar. Jalan kaki, setiap kaki kanan yang Bapak Ibu langkahkan dari rumah, itu Allah akan hapus dosa-dosa kita. Setiap langkah kaki kiri yang kita langkahkan dari rumah sampai ke masjid, Allah akan angkat derajat kita. Dan kemudian menuju masjid, Bapak Ibu dalam keadaan suci, bersih, sholat 2 rakaat, maka pahala haji dan umroh. Kemudian sholat berjamaah 27 derajat disaksikan oleh para malaikat. Pada saat Bapak Ibu jalan dalam kegelapan, Allah akan ganti kegelapannya itu terang dengan terang benderang. Nanti mulai dari kuburan kita. Kuburan itu gelap, tetapi akan terang benderang dengan sholat kita. Baik fardu maupun sunnah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin kuburannya terang benderang, maka perbanyak sholat. Fardu sudah ada aturannya, yang diperbanyak lagi adalah sunnah. Kalau Bapak Ibu ingin kuburan itu yang sempit jadi luas, maka perbanyak silaturahim. Jadi pahala silaturahimnya nanti memperluas kuburan kita. Kalau tidak percaya silahkan buktikan nanti ya. Bapak Ibu, di kuburan itu kita sendiri. Sepi. Tidak ada teman. Pasangan kita yang setiap hari bertemu tidak akan mau untuk menemaninya. Kalau meninggal ya silakan meninggal lebih dahulu. Kita akan pulang. Siapa yang akan menemani dan meremehkan kesepian di dalam kuburan,
yaitu bacaan-bacaan Al-Quran. Itu yang akan menjadi teman setia. Bahkan bukan hanya jadi teman, tetapi yang akan menjadi pembela dan pembantu saat kita ditanya oleh malaikat munkar nakir di bacaan Quran. Kemudian di kuburan penuh dengan binatang, cacing, ular berbisa, kalajengking dan lain sebagainya yang siap menggigit, menghabisi seluruh tubuh kita. Binatang-binatang itu akan bisa dibunuh bukan dengan kayu, bukan dengan besi, tetapi dibunuhnya adalah dengan zakat, infak dan sedekah. Maka di kuburan ternyata sudah mulai butuh bekal. Bekalnya adalah sholat, bekalnya adalah silaturahim, bekalnya adalah bacaan Quran, bekalnya adalah zakat, infak dan sedekah. Itu yang harus menjadi bekal kita yang nanti berubah akan menjadi pertolongan. Nah, karena itu pada subuh ini kita bahas tentang hakikat makna istiqamah. Istiqamah itu artinya adalah berusaha, ikhtiar dengan maksimal sesuai kemampuan kita, lahir dan batin, untuk menjadi orang yang senantiasa tegak, lurus, sempurna, benar, baik. Jadi istiqamah itu usaha dengan maksimal untuk menjadi manusia yang tegak, lurus, sempurna, benar, baik. Jadi setiap hari kita ikhtiar sehingga di ujung kehidupannya mendapat hasil husnul khotimah. Jadi istiqomah itu usaha maksimal. Sama dengan istighfar. Kalau ada dimulai lafaz itu alif, sin, ta, itu berarti ada ikhtiar. Istighfar asalnya gofaro, berusaha untuk meminta ampun. Itu to'a, taat, patuh. Istaqa'a, berusaha untuk menjadi orang yang taat dan patuh. Manis tapo'a, berusaha untuk mampu. Jadi kalau tidak ada usaha maka tidak akan mampu. Sehingga banyak orang yang kaya tetapi belum menunaikan ibadah haji. Kenapa? Usahanya. Bisa jadi belum ada niat saja belum. Sehingga ia secara materi mampu, tetapi hatinya belum ada usaha untuk tergerak. Sehingga tidak mampu. Tetapi ada orang yang secara materi tidak mampu. Tapi usahanya maksimal. Niatnya, hatinya, pikirannya tergerak. Untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Allah mampukan itu. Jadi haji itu bukan milik orang kaya saja. Banyak orang yang miskin juga menunaikan ibadah haji. Kenapa? Usahanya maksimal. Istata'. Nah, karena itu istiqamah artinya usaha maksimal.
Jadi usahanya maksimal. Untuk apa? Menjadi tegak, lurus, sempurna, benar, baik. Ajek kan, koma itu ajek. Walaupun ada juga yang mengartikan istiqamah itu berusaha untuk menunaikan kewajiban. Udah sholat berjamaah subuh itu harus ada usaha. Kalau nggak ada usaha, males aja tetap sholat subuh berjamaah itu. Kalau semua orang usahanya maksimal, Masjid Al-Ikhlas ini nggak bakal menampung. Berapa jumlah warga di sini? 400. Kekuatan masjid sini berapa? 200. Persis sholat id itu kan pasti lapang itu. Karena menampungnya tidak muat. Kenapa sholat id kok sih bisa ada? Karena ada usaha. Itu. Kenapa kalau Bapak Ibu ngaboseh ke Pangandaran, naik sepeda sampai? Usaha. Itu tidak mungkin orang yang naik sepeda ke Pangandaran itu tiba-tiba mendadak sampai. Usaha. Dari mulai keliling dulu komplek, ya kan, pelan-pelan. Setelah komplek kuat, menjangkau lagi luar komplek. Jadi eksplorasi, terus keliling bebas, bolak-balik. Terus ke Kiara Payung, ada tanjakan. Sudah siap, usahanya maksimal, maka ya sudah yakin ke Pangandaran naik sepeda itu sampai. Kenapa ke masjid gak sampai-sampai? Karena usahanya kurang. Usaha untuk ke masjidnya bisa jadi dalam hatinya, pikirannya belum ada niat. Niat saja belum ada. Apalagi usaha. Jadi itu. Kenapa Bapak Ibu tinggal di sini? Di Komplek Kawaluya. Pasti berkat usaha. Berapa tahun Bapak Ibu usaha untuk mendapatkan rumah di sini? Bisa jadi ada yang rumahnya di luar sana. Dari mulai rumah kecil, dari mulai ngontrak bisa jadi. Terus seiring dengan waktu, Bapak Ibu punya rumah di sini. Tidak mungkin tiba-tiba. Itu pasti ada usaha. Baik itu usahanya dengan fisik maupun dengan doa. Bapak Ibu tidak mungkin jadi sarjana secara tiba-tiba dapat ijazah. Pasti usaha. Dari mulai SD. Kalau kita ukurannya SD, belum ada TK dulu. Ada yang SR mungkin ya. SD. SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi S1. Itu usaha itu. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 6 tahun, 3 tahun. Berarti 9, 12. Perguruan tinggi 5 tahun. 17 tahun. S2 3 tahun, 20 tahun. S3 3 tahun, 23 tahun. Cadangan tidak naik 2 tahun, 25 tahun lah itu. Masa kita cadangkan 2 tahun tidak naik. Atau cadangan malas. Usaha. Tidak ada sesuatu yang diraih dengan turun dari langit, sulap bim salabim abra kadabra. Pasti melalui ikhtiar. Makanya istiqomah itu ada usaha. Usaha maksimal. Kita lihat pembelajaran dari sa'i. Sa'i itu kalau di Masjidil Haram adalah lari atau jalan. Dari Bukit Sofa menuju Marwah. Selesai di Marwah 7 kali. Kita ambil pembelajarannya. Sa'i kalau di Kauluyaan itu artinya
jalan untuk usaha, gerak untuk usaha. Sa'i itu. Sa'i itu artinya usaha. Lambang 7 adalah ikhtiar usaha maksimal. Lambang 7 itu. Usaha maksimal. Maka dalam Quran surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Fattaqullah, bertakwalah. Ada yang mengartikan tunaikanlah kewajiban, perintah, tinggalkanlah larangan. Beribadahlah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Kalau Bapak Ibu ibadah mampunya, misalkan ibadah sholat, mampunya berdiri, berdiri. Berdiri jadi tuur, duduk. Sakit lutut, duduk. Duduk pun sakit pinggang, berbaring. Berbaring. Berbaring juga masih sakit, kemudian dengan dibantu isyarat. Isyarat sudah tidak merespon, ya sudah disolatkan. Selesai. Disolatkan. Tinggal pilih kita sholat atau disolatkan. Jadi itu bentuk usaha. Usaha. Karena ada orang kalau sepedahan kuat. Tapi kalau sholat berdiri nggak kuat, kan aneh. Ada sepedahan, sana sini ke Jogja kuat. Tapi kalau sholat berjamaah nggak kuat. Ada orang ngusep mancing. Lama sabar. Gitu. Tidak pernah marah, tidak pernah kesal kepada ikan. Lama, dari jam 8 sampai jam 12. Berarti berapa jam? 9, 10, 11, 12, 4 jam. Kenapa pada saat imam panjang bacaan kesel ke imam itu? Kalau mancing nggak pernah kesel ke ikan itu. Aneh kan? Makanya dalam Quran sudah diwanti-wanti. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sebelum lafaz sholat ada sabar dulu. Sabar, sholat itu satu paket. Tidak boleh dipisah. Wasma'u fattakullah mastata'tum. Ibadah sesuai kemampuan. Wasma'u, dengarkan nasihat. Nasihat Allah itu ada dua. Satu, nasihat yang bisa bicara, yaitu Quran. Jadi kalau Bapak Ibu sedang baca Quran, itu sedang dinasehati. Kita sedang berdialog dengan Allah. Quran itu kalam Allah. Kalau kita baca, kita sedang dinasehati. Contoh, ada bacaan surah At-Taubah misalnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Bapak Ibu baca, kira-kira ayat itu nasihat tentang apa? Memakmurkan masjid. Berarti kalau kita baca, kita sedang dinasehati oleh Quran. Disuruh memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu ada dua maknanya. Satu secara fisik, berarti bangunan. Secara fisik. Membangun masjid atau memperbaiki. Atau menghiasi. Supaya masjid menjadi indah sehingga jamaahnya betah. Yang kedua, setelah bangunan selesai,
kemudian memperbaiki selesai, listrik yang mati juga sudah diganti, itu bentuk memakmurkan. Maka memakmurkan makna yang kedua dengan kegiatan, kajian-kajian, halakoh-halakoh. Dijadikan masjid itu sebagai majelis ilmu. Di situ dinasehati. Atau ada lagi kita baca Quran surah Al-Isra. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian malam itu kata Allah ada sholat sunnah yang diabadikan dalam Quran, yaitu sholat sunnah tahajud. Tahajud itu artinya sholat sunnah yang dikerjakan setelah bangun malam. Bangun dari tidur malam, bukan dari tidur siang. Misalkan jam 1, Bapak 1 siang tidur, bangun sholat tahajud. Itu nggak ada itu. Jadi sholat tahajud itu sholat yang dilakukan setelah bangun tidur malam. Nah, kalau menurut Al-Isra ini, Bapak Ibu, wa minal lail. Kapan bangun tidur malamnya? Sepertiga malam. Kalau sepertiga malam, kira-kira malam itu ada berapa jam? Dari mulai jam 6 saja sampai jam 6. Berarti 12. 12 dibagi 3. Berapa berarti? 4. Kalau 4 sudah adzan. Berarti kita ambil Quran surah Al-Muzammil, ya kan? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfah awinqus minhu qalila. Kita ambil Quran Al-Muzammil ayat 20-nya. Inna rabbaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa thulusah. Di surah Al-Muzammil ayat 20, waktu sholat tahajud itu ada 3. 1, adna min sulusayil laili. Boleh kurang dari 2/3 malam. Berarti jam berapa? Kurang lebih setelah Isya. Itu sudah ukurannya 2/3 malam. Kalau Bapak, Ibu, misalkan diestimasi yakin tidak akan bangun sepertiga malamnya, susah bangun, maka sholat tahajudlah ba'da Isya. Itu. Setelah rawatib tentunya. Persis seperti sholat di Ramadan. Sholat apa? Tarawih. Maka tarawih disebut qiyamul lail. Tahajud juga qiyamul lail. Itu. Yang kedua. Kalau ba'da sholat Isya dan rawatib, Bapak juga tidak. Biasanya bangun jam 12 atau jam 1. Lilir. Karena kejamban. Maka tahajud boleh. Adna min sulusayil laili wa nisfah. Boleh tengah malam. Tengah malam itu berarti kurang lebih jam 12. Jam 1. Boleh. Bangun lilir. Setelah bangun kok sih enggak? Rasulullah sudah wanti-wanti. Ketika nasihat kepada Anas bin Malik. Anas, sini. Kira-kira begitu. La takun misla fulan. Anas, kalau kita umatnya, panggil jamaah ikhlas, kira-kira begitu. La takun misla fulan. Kau jangan jadi seperti fulan. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu an kan tidak tahu siapa fulan itu.
Tapi Rasulullah melarang untuk jadi seperti fulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya Rasul, fulan itu siapa? Kata Rasulullah, fulan itu qiyamul lail fataroka qiyamal lail. Fulan itu kebiasaannya, ia bangun malam. Jam 12 bangun. Jam 1 bangun. Atau jam 3 bangun. Tetapi ke WC saja. Ke toilet. Tidur deh. Fataroka qiyamal lail, karena tidur lagi, maka ia meninggalkan sholat malam. Jadi kalau ada di antara kita yang bangun malam hanya sekedar ke WC, ke toilet, itu teh disebut fulan. Rasulullah luar biasa tidak menyebut nama fulan. Kenapa? Bangun malam tapi hanya buang air kecil, tidak diteruskan untuk mengambil air wudhu. Maka supaya Bapak istiqomah, jangan jadi seperti fulan. Bangun malam meninggalkan sholat malam. Apalagi dari mulai ba'da isya sudah sila di pos ronda dengan kartunya. Semalam suntuk, balak genap, gaplek. Sehingga ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuka, balak genap. Jawabannya itu. Jawabannya itu. Kenapa? Ya sanggup dan mampu untuk duduk berjam-jam itu di pos. Tetapi ia tidak sanggup untuk menunaikan sholat tahajud. Jadi laksanakan tahajud itu kalaulah Bapak Ibu berat, minimal setiap malam 2 rakaat saja dulu. Gak usah banyak-banyak dulu kalau berat. Fattaqullaha mastata'tum. Laksanakan ibadah itu sesuai kemampuan Bapak dulu. Itu. Wasma'u sebagai tanda kita mendengar nasihat Allah. Wa ati'u sebagai tanda bukan hanya mendengar tapi taat kepada Allah. Kemudian wujud dari sholat, kita dengar nasihat Allah, kita taat, kemudian kita sholat, wa anfiku. Jiwa kita menjadi dermawan. Ada kepedulian sosial. Yaitu dengan apa? Infak. Infak itu bisa bentuknya wajib, bisa bentuknya sunnah. Kalau wajib dalam Quran, terkadang infak diartikan zakat. Terkadang. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah dengan baik apa yang hasil usahamu. Berarti di situ maknanya adalah zakat. Infak sunnah, infak wajib juga infak suami kepada istri. Contoh dalam Quran surah Al-Baqarah 233 dan At-Talaq ayat 5. Kewajiban suami itu kepada istri ada 3. 1, rizquhunna, memberi makan. Yang kedua, wakiswatuhunna, memberi pakaian. Kemudian di surah At-Talaq, askinuhunna, memberi tempat tinggal. Tetapi ada kewajiban istri kepada suami. Terusan ayat itu, la tudarru. Kewajiban suami memberi makanan, pakaian, tempat tinggal. Tetapi kewajiban istri, la tudarru, tongalirkeun. Jangan memusingkan suami. La tukallifullahu nafsan illa wus'aha.
mintalah sesuai kemampuan suami. Contoh, Pak, kita makan di mana? Kewajiban Bapak itu. Di rumah makan yang paling enak. Boleh bawa ke rumah makan. Duduk. Silakan Mama pilih makanan yang paling enak. Apa saja. Tetapi di kantong Bapak punya uang 10.000. Mama boleh makan sepuas-puasnya, jangan melebihi 10.000. Kata istrinya, Pak, itu kewajiban Mama untuk tidak memusingkan Bapak. Ya sudah, saya pilih makanan yang harganya 5.000. Apa mah? Teh manis saja. Itu. Kenapa? 5.000-nya kan ada sisa untuk ongkos pulang kita. Itu tandanya ketaatan suami kepada istri. Ini minta melebihi kemampuan suami. Berarti sudah mulai dia tidak taat, tidak patuh. Jadi luar biasa Al-Quran itu. Itu infak. Infak suami kepada istri. Di sisi lain wajib suami memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Sisi lain istri juga wajib minta sesuai dengan kemampuan suami. Sehingga tinggal liur. Ya belanja muter segala dicanda. Lebah mayar, Pak mayar, liur. Setruk itu. Kenapa? Belanja tidak sesuai dengan kemampuan. Akhirnya memaksakan diri. Kalau sudah hidup memaksakan diri itu beban berat. Makanya alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Hiduplah dengan lapang dada. Isi lapang dada itu kita senantiasa syukur. Terbuka. Terbuka itu berarti berbuatlah sesuai kemampuan. Diiringi dengan sabar. Menahan padahal kita mampu melakukannya. Kemudian disertai dengan tawakal. Menghilangkan pengaruh-pengaruh benda atau makhluk. Kecuali hanya Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Jadi itu luar biasa ayat Quran. Nah itu infak. Ada infak sunnah. Infak sunnah itu memberi kepada orang lain. Makanya dalam Al-Quran itu ada wama anfaqtum min nafaqatin wama anfaqtum min khairin ya'lamullah. Apa saja yang kamu nafkahkan itu adalah baik. Apa saja yang kita nafkahkan itu adalah baik. Itu. Nah, istiqamah itu adalah berusaha untuk menjadi orang yang sempurna. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama supaya kita senantiasa berusaha menjadi orang yang baik, benar, tegak, lurus, sempurna. Yang pertama adalah menghayati, memahami dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan kalimat syahadah ini senantiasa dibaca dalam setiap sholat. Dalam kalimat syahadah itu, dua kalimat syahadah ada dua rukun. Satu, iddi'an. Iddi'an itu apa? Mengakui Allah sebagai Rabb atau Tuhan, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua, iddi'an. Setelah iddi'an, qabul, menerima. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan,
dan apa yang Allah dan Rasul larang. Kita lihat dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, jika kita mengakui Allah, kan? Dalam kalimat syahadah itu adalah salah satu bentuk pengakuan kepada Allah. Maka syahadah yang keduanya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fattabi'uni. Kalau kita mengakui cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah. Bagaimana caranya supaya mengikuti Rasulullah? Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul, satu, perbanyak baca sholawat. Sholawatnya gimana lafadznya? Mangga, terserah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, itu paling pendek. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada juga yang diteruskan seperti halnya sholawat dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Baca sholawat. Jadi kalau Bapak Ibu cinta kepada Allah, kemudian ikuti Rasul. Cara mengikuti Rasul itu salah satunya adalah yang pertama, perbanyak baca sholawat. Kalau orang yang sholat pasti satu hari itu berapa itu menyebut nama Rasulullah. Keutamaannya bagaimana? Man shalla alayya sholatan wahidatan. Barang siapa yang selalu membaca sholawat, aja satu kali sholawat. Yang pertama adalah falahu asyru hasanatin. Allah akan ganti satu sholawat dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tuh. Kalau Bapak menyebut cinta kepada istri, cinta kepada suami, ya mama, ya mama, ya mama. Nggak ada kebaikannya itu, kebaikannya dunia. Bisa jadi satu kebaikan. Tapi kalau menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu kali dilipat gandakan 10 kebaikan. Dalam sholat kan kita satu kali. Tapi kalau nama Muhammadnya beberapa kali. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, ada lagi, wa barik ala, tuh ada lagi. Berapa itu? Yang kedua, satu kali baca sholawat falahu asyru khataya. Allah akan hapus 10 dosa, 10 kesalahan kita. Sholawat Allah hapus 10 dosa kita. Itu. Kita ini dosa itu kan ada 2. Dosa hubungan dengan Allah, dosa hubungan dengan manusia. Baik yang terasa maupun tidak terasa. Yang ketiga, wa rufi'at anhu asyra darajatin. Setiap satu bacaan sholawat Allah ganti akan diangkat 10 tingkatan derajat. Tuh, baca sholawat pahalanya 3. Dihapus dosa 10 kali lipat, diangkat derajat 10 tingkatan derajat. Yang kedua, sebagai bukti kita cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Bagaimana caranya? Perbanyak amalan sunnah. Amalan sunnah itu kalau diistilahkan pedagang, kan setiap hari pedagang itu selalu menghitung modal, untung, rugi. Kita kiaskan.
Modal itu sebagai simbol amalan fardu. Sholat maghrib, isya, itu kalau dalam sholat. Pokoknya 5 waktu. Kalau dalam zakat, zakat fitrah, zakat mal. Itu kan? Alaman fardu. Kira-kira kalau pedagang seharian dagang, modalnya 100.000. Jam 5 sore pedagang hanya mengharap kembali modal 100.000. Pedagang itu untung rugi Pak. Untung rugi Bu. Punya uang 100.000 dipakai dagang. Pedagang ini hanya berharap kembali modal 100.000. Kira-kira untung rugi? Rugi. Kalau ingin mengharap modal kembali, sudah saja nggak usah dagang. Capek-capek, simpen we uangnya 100.000 di meja, utuh sampai sore sampai besok juga. Rugi. Berarti kalau bapak ibu melaksanakan sholat fardu saja, untung rugi, kembali modal. Kan modal itu amalan fardu. Kalau hanya sekedar sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan, beretak. Untung rugi itu. Rugi karena amalan fardu saja. Persis pedagang, ya dagang seharian ingin berharap kembali modal. Berarti kita sholat fardu, zakat fitrah, zakat mal atau amalan-amal fardu lain hanya sekedar fardu yang dikerjakan, berarti rugi. Itu. Bagaimana supaya mendapatkan untung? Untung itu simbol amalan sunnah. Berarti kalau bapak ibu ingin untung, perbanyak amalan sunnah. Dalam sholat ada sholat rawatib. Artinya sholat yang mengiringi sholat wajib. Ya kan? Ada juga sholat sunnah tatawu, sholat sunnah tambahan. Tahajud, witir, duha, dan lain sebagainya. Dalam zakat ada infak, sedekah. Dalam perilaku ada sunnah. Sunnah itu apa? Ketika bertemu kita mengucap salam, itu sunnah lebih dahulu. Tapi menjawab salam wajib. Jadi lebih baik bapak kalau ketemu salam duluan. Supaya tidak kena kewajiban. Karena kalau tidak dibalas, kita dosa. Itu salah. Itu. Kemudian apalagi? Senyum, sunnah itu. Bimoli, dosa. Bibir monyong 5 mili. Quran turun surah Abasa wa Tawalla. Itu ketika Rasulullah rapat dengan para sahabat di tempat rapat khusus. Ya semacam di masjid lah, Rasulullah seringnya dirapat itu di masjid. Tiba-tiba ada datang seorang yang buta, berpakaian kumuh, Abdullah ibnu Maktum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Abdullah ibnu Maktum itu datang di waktu yang kurang tepat, Rasulullah wajahnya menampakkan wajah yang tidak suka sehingga cemberut. Itu. Maka Allah memberi nasihat kepada Rasul. Abasa wa tawalla anja'ahul hai Muhammad, abasa, mukamu jangan cemberut. Itu. Wa tawalla, mukamu jangan kau palingkan. Anja'ahul a'ma, karena ada orang yang datang buta. Jadi kalau bapak ibu di rumah, istri kita cemberut, abasa. Itu. Pak tukang tonggong, wa tawalla. Berpaling, wa tawalla. Jadi teguran. Sekarang dalam tafsir di Muhammad Abduh itu tafsirnya abasa, hai orang kaya,
orang yang mampu. Kalau datang orang miskin minta-minta, abasa. Jangan cemberut muka. Makanya ada kalimat sodakoh. Sodakoh yang luar biasa. Ketika bapak ibu tidak memberi, tapi dapat pahala. Apa? Qaulun ma'ruf wa magfiratun khairum minas sodakoh. Tutur kata yang baik. Itu. Atau wa magfirah, pemaaf. Mohon maaf, saya hari ini tidak bisa memberi. Kita tidak memberi materi, tetapi menampakkan perilaku sunnah yang diabadikan dalam Quran. Bersedekah dengan apa? Tutur kata. Dikuatkan oleh Quran, surah Fatir ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu lillahi jami'an. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, tinggi, derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu adalah milik Allah. Falillahil izzah. Semuanya milik Allah. Bagaimana caranya? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Biasakan kita bertutur kata dengan baik. Tuh, tutur kata dengan baik, naik itu derajat kita. Ini jalan di Soledad, Ancri. Bagaimana akan naik derajat kita? Tutur kata kita sudah Ancri, goblok sia. Wah. Coba kalau astagfirullahaladzim. Luar biasa. Kadang istighfar, kena batu beletuk, naik ke langit. Kenapa? Ini kita dengan baik. Daripada anjrit, dosa. Goblok siapa yang goblok? Batu atau yang bicaranya? Itu. Jadi tutur kata yang baik bisa meningkatkan derajat kita. Terus naik itu derajat. Jadi dengan syahadah. Karena itu ikuti Rasulullah, perbuatan sunnah. Perbanyak perbuatan sunnah. Perbuatan sunnah itu banyak gitu. Bukan hanya dari segi sholat rawatib, sholat sunnah tambahan, infak, sedekah, tetapi dalam perilaku itu juga ada sunnah. Kemudian yang ketiga, sebagai simbol tanda kita cinta kepada Rasulullah dan Rasul adalah tampakkan perilaku kita perilaku baik. Perilaku baik yang luar biasa. Kita dapat disenangi oleh manusia, dapat surga dari Allah. Oleh manusia disenangi, bahkan oleh atasan pun karyawan itu bisa meningkat itu aja. Apa pembelanjaannya atau dagangnya? Kenapa? Perilaku karyawan. Gajinya juga bisa naik, disenangi oleh atasan, surga pun dia dapat. Apa perilakunya? Satu, wajhun malihun, tampakkan wajah yang ramah, sopan santun. Bukan bimoli, bibir monyong 5 mili. Cemberut saja. Jadi kalau bapak ibu melihat seseorang cemberut, abasa wa tawalla. Abasa teguran bagi orang yang kaya, wa tawalla bagi pemimpin. Ketika datang rakyat perlu mengadu, dia berpaling, tidak mau menghadap, wa tawalla. Jangan kau palingkan. Itu, tampakkan wajah yang ramah. Apalagi kalau marketing, wah itu luar biasa. Atau lagi CS, customer service, ramah. Gitu. Ya mengges goreng, geus hideung, goreng patut, akhlakna, tengtengen eta jelma, naon pilihanana eta. Jadi ibarat calon istri mah dat dit dut. Dat koreng adat, dit pedit, dut sok hitut, non pilihanana. Taya pilih. Ya kan?
Nah itu, jadi wajah yang ramah, auranya keluar. Peperihan wajah kita tidak seperti wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam, pas-pasan, seongkosen, atau dengan keramahan, aura akan keluar. Mahal itu ramah. Apalagi CS dengan marketing, sudah. Yang tadinya tidak juga tidak mau, jadi mau. Kenapa? Saya pisan, jujur. Security satpam, jujur, pasti ketika parkir juga setelah parkir ngasihnya tadinya mau 2.000 jadi 10.000. Kenapa? Keramahan. Tapi kalau tidak ramah bimoli, nu tadinya 2.000 terjadi. Kantong dewe cenah kunaon akhlak nang goreng. Itu luar biasa, masya Allah. Yang kedua, akhlak yang dicintai oleh manusia, semua makhluk mencintai. Allah mencintai, Rasulullah mencintai. Surga dapat apa? Lisanun fasihun. Tutur katanya biasakan dengan baik, dengan benar. Baik, benar. Jadi teu kumaha karep cek aing kitu pokona mah tutur katanya selalu walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ketika akan bertutur kata, pikirkan lebih dahulu. Kira-kira orang yang kita katakan itu sakit atau tidak. Contoh, Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang kalem, putih kagah kasep. Di tengah perjalanan bertemu dengan Bilal. Menyebut kepada Bilal dengan sebutan apa? Si hitam, sini. Panggilannya si hitam. Padahal Bilal itu hitam. Dipanggil hitam, sakit hati. Apalagi dipanggil putih. Ya kan? Si putih, sini. Sakit hati, ngadu kepada Rasulullah. Saya sakit hati oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Langsung Abu Dzar Al-Ghifari panggil Rasulullah dan Abu Dzar Al-Ghifari lapang dada. Ketemu dengan Bilal, silakan kau pilih, tampar atau cabuk atau kau pukul, yang penting saya dapat maaf dari engkau. Abu Dzar Al-Ghifari tidak gengsi, tidak malu untuk minta maaf karena atas kesalahan. Sehingga panggilan-panggilan saja kita hati-hati. Karena belum tentu orang yang kita panggil suka dengan panggilan kita. Hai, borokokok siap kadil. Belum tentu dipanggil borokokok senang. Kalau senang gak ada masalah. Apalagi ontahod kadil siap. Wah, sudah. Belum tentu orang yang dipanggil itu suka. Itu. Kalau sakit hati berarti amalan kita pindah ke dia, amal kebajikan kita. Kenapa? Kita menyakitinya sehingga kita bisa menjadi bangkrut karena sebab kita selalu menyakiti dengan tutur katanya. Itu lisanun fasihun, jaga ini. Jadi selama dia sakit hati, sensitif dengan panggilan-panggilan, lebih baik kita panggil dengan namanya atau gelar-gelar yang baik. Itu. Si Kasep kadir. Nu dipanggil Kasep nah goreng deh, kesinggung lagi. Kasep ka dia, goreng patut. Naon manggil Kasep ke urang ngehina. Nah, wah itu juga harus hati-hati dengan panggilan-panggilan itu. Kemudian yang ketiga, amalan yang dicintai oleh seluruh makhluk dan Allah serta Rasul dapat surga, qalbun naqiyun. Hati pikiran kita jernih. Pikiran jernih, hati bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amalan kita tidak ada manfaat sedikit pun jika kita menghadap kepada Allah, salat, zakat, seluruh aktivitas ibadah kita harus menyertakan dengan pikiran dan hati yang bersih. Sehingga hati itu penentu amal kita. Hati itu bersih dan tidaknya. Imam Ghazali menyebut hati itu ibarat raja. Anggota tubuhnya adalah pasukan. Kalau hatinya rajanya baik, pasukannya baik. Itu. Jadi apa yang kita ucapkan, apa raut muka kita itu, ini adalah karena raja, karena hati kita.
Yang terakhir adalah yadun sahilun. Tangan kita menjadi dermawan. Ente pelit, ente mereke, hese, cap, jahe, keket, mengken. Karena orang yang pelit itu dibenci, kepada sesama pelit saja dibenci. Ada orang yang pelit, lewat ke rumahnya, ke rumah orang yang pelit. Rumahnya bagus, sayang, pelit. Padahal dianya pelit. Kepada orang yang pelit dianggap pelit oleh orang yang pelit. Matak dermawan. Lalu bagaimana supaya istiqamah? Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang disebut istiqamah yang Allah sangat cintai bukan dari segi banyak, bukan dari segi jumlah, tetapi wa in qalla adwamuha, sedikit tapi kontinu, mayang. Salat tahajud 2 rakaat lebih baik daripada 11 tidak. Infak 50 perak mayang, itu lebih baik daripada 100.000 lebar. 50 perak itu lebih baik mayang itu. Jadi luar biasa. Ibarat pedagang. Kalau pedagang kan filosofinya pokoknya untung sedikit tapi mayang. Itu istiqomah itu. Pedagang itu. Untungnya sedikit, nu penting mayang. Kan wae untung 50 perak oge, tetapi mayang. Terus menerus dapat untung. Itulah istiqomah. Sehingga tekad kita, pikiran kita, hati kita berusaha, punya niat yang kuat untuk menjadi orang yang tegak, lurus, berdiri, itu kemudian benar, baik, menuju sempurna. Sehingga di ujungnya kita akan dapat husnul khatimah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ada yang belum jelas? Eces? Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua di subuh ini kita selalu dan senantiasa Allah beri kekuatan untuk istiqamah, tergerak untuk usaha menuju kesempurnaan. Kita tutup pengajian ini sama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap.